Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan kita semua. Perkenalkan, saya Rizkayu Adini dengan di belakang 069. Pada saat ini saya akan menerangkan mengenai materi perekonomian Indonesia. Bab awal yang akan kita bahas adalah mengenai peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Bagaimana sebenarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia? Kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional sudah menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan juga menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan juga menjadi pilar perekonomian rakyat pada saat ini. Lalu bagaimana persebaran dan peran sosialnya? Yang pertama, tersebar hingga ke daerah terpencil. Lalu yang kedua juga mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, menjadi sebuah jalan adaptif dan tangguh saat krisis seperti contohnya pada pandemi COVID-19. Lalu sebenarnya apa saja tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia pada saat ini? Yang pertama adalah akses permodalan untuk UMKM sangat terbatas. Yang kedua, manfaatan teknologi digital juga masih rendah bagi masyarakat di Indonesia. Yang ketiga juga keterbatasan manajemen usaha. Yang keempat, inovasi produk minim. Dan yang kelima adalah akses pasar sangat terbatas. Yang keenam, rendahnya literasi keuangan dan juga digital. Lalu sebenarnya apa saja kebutuhan strategis yang dibutuhkan UMKM dalam perekonomian Indonesia ini? Yang pertama adalah kebijakan yang mendukung dari pemerintah. Lalu yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Yang ketiga adalah sebuah kemitraan antara pemerintahan, swasta, ataupun lembaga keuangan yang lain. Lalu kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai strategi pemasaran untuk UMKM. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah mengenai digitalisasi sebagai strategi utama pada perekonomian Indonesia pada saat ini, yaitu melalui pemanfaat media sosial seperti pada saat sekarang Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis yang bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah melalui pemanfaatan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dan juga adalah bagaimana membuat biaya promosi rendah tapi jangkauan juga cukup luas. Lalu bagaimana sebenarnya branding dan storytelling yang dibutuhkan untuk UMKM di era digital ini? Yang pertama adalah menyusun dengan nilai budaya dan kisah untuk memperkuat kedekatan emosional. Lalu bagaimana desain kemasan yang menarik dan juga layanan pelanggan yang responsif. Lalu juga keseimbangan mengenai konsisten kualitas dan juga loyalitas pelanggan. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan untuk promosi efektif? Yang pertama, kita juga bisa menggunakan diskon, bundling, ataupun flash sale itu untuk peningkatan penjualan dalam jangka pendek. Yang kedua adalah melalui pemasaran offline, melalui pameran, kolaborasi komunitas, ataupun influencer digital pada saat ini. Lalu sebenarnya bagaimana kombinasi digital dan juga konvensional? Yang pertama adalah melalui pendekatan seimbang untuk meningkatkan visibilitas dan juga menguatkan daya tahan dan daya saing dalam jangka panjang nantinya. Lalu materi yang ketiga adalah ekonomi digital di Indonesia, yaitu mengenai bagaimana sebenarnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama adalah pertumbuhan pesat yang bagaimana. Di Indonesia pengguna internet sekarang sudah lebih dari 210 juta dan juga menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan sektor utama e-commerce, fintech, edutech, healthtech, dan govtech. Lalu dampak positif apa yang sudah diberikan dari pertumbuhan pesat ini? Yang pertama adalah peningkatan efisiensi ekonomi dan juga otomatisasi proses, lalu memudahkan transaksi dan memperluas pasar UMKM hingga kancah internasional pada saat ini. Lalu juga munculnya profesi baru seperti content creator, software development, dan startup founder. Lalu apa saja dukungan pemerintah yang sudah diberikan? Yang pertama adanya program gerakan 100 Smart City atau 100 Smart City dan juga digitalisasi UMKM. Lalu sekarang adanya proyek Palaparing atau dalam hal infrastruktur digital nasional. Lalu tantangan apa sebenarnya yang dihadapi dalam perkembangan ini? Yang pertama adalah kesenjangan akses digital antar wilayah dan juga literasi digital yang masih rendah di masyarakat dan juga keamanan perlindungan data dan pribadi yang saat ini menjadi urgensi. Lalu materi selanjutnya adalah bagaimana tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, tantangan yang dihadapi adalah mengenai ketimpangan dan ketidakadilan yang bagaimana. Ketimpangan pendapatan seperti kota dan desa itu sangat menjadi urgent pada saat ini, juga kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, lalu kesenjangan antara kelompok sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua adalah mengenai ketergantungan pada SDA, di mana pada saat ini masih didominasi sektor tambang dan pertanian primer, lalu rentan terhadap fluktuasi harga dan komoditas global, serta resiko stagnasi dalam middle income trap. Lalu yang ketiga adalah mengenai kualitas SDM dan pendidikan. Kita tahu bahwa kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat tinggi dan juga keterampilan lulusan masih belum sesuai kebutuhan industri dan juga minimnya riset, inovasi, dan link and match pendidikan serta industri. Lalu yang keempat menjadi yang terakhir adalah hambatan struktur lain seperti infrastruktur belum merata,
birokrasi lambat dan kurang efisien, serta hambatan masuknya investasi pada saat ini. Lalu kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai sejarah dan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Bagaimana sejarahnya? Sebenarnya pasar modal sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan juga kemajuan signifikan sejak 1980-an. Lalu terbentuknya BEI pada tahun 2007 sebagai bursa terpadu. Lalu bagaimana fungsi pembiayaan pasar modal? Yang pertama adalah perusahaan menerbitkan saham dan obligasi untuk ekspansi. Lalu yang kedua adalah bagaimana dana digunakan untuk pengembangan usaha dan inovasi. Lalu tiga, menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang. Lalu kemudian adalah kesempatan investasi. Yang pertama, masyarakat itu bisa menjadi investor dan juga mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Lalu mengenai transparansi dan kepercayaan, perusahaan terbuka, wajib lapor berkala, dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta IHSG sebagai indikator kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Lalu kita masuk pada bab analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Apa sih pentingnya analisis investasi? Sebenarnya yang pertama adalah menghindari keputusan berdasarkan hanya spekulasi. Lalu yang kedua adalah memahami nilai dan potensi saham secara objektif. Lalu kita masuk bagaimana sebenarnya analisis fundamental itu. Yang pertama adalah analisis fundamental menggunakan fokus pada nilai intrinsik perusahaan, lalu evaluasi laporan keuangan melalui laba, rugi, neraca, dan arus kas, lalu sebagainya. Dan juga indikator adalah PER, ROE, dan DER. Dan ini cocok untuk investasi dengan jangka yang panjang. Lalu bagaimana menggunakan analisis teknikal? Yang pertama adalah fokus pada pola harga dan volume transaksi, lalu menggunakan grafik dan indikator seperti MI, RSI, dan Bollinger Bands. Lalu ini cocok untuk trading ataupun strategis dengan jangka yang pendek. Lalu pendekatan gabungan bagaimana? Pertama, mengambil dari fundamental, yaitu memilih saham yang potensial. Lalu yang kedua adalah mengambil teknikal, yaitu dengan menentukan timing jual dan beli. Lalu dikombinasi di mana strategi menjadi lebih matang dan fleksibel. Sekiranya itu adalah materi perekonomian Indonesia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.